Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-25 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahaditsus Shiyam, Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang kelima dari hadis-hadis yang berkenaan dengan 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu tentang al-hadithul khamis fi syai'in min sifatil jannah wa ahliha ja'alana Allahu minhum. Hadis yang kelima adalah beberapa sifat surga dan sifat penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah azza wa jalla berfirman, aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tak pernah terlihat oleh mata, yang tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati seorang manusia. Waqra'u in syi'tum. Kemudian Nabi bersabda, bacalah firman Allah jika kalian berkehendak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah As-Sajdah ayat ke-17. Yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran surah As-Sajdah ayat ke-17. Hadis muttafaqun alaih. Penulis menjelaskan, al-hadithu dalilun ala al-jaza'il azim wan na'imil muqim alladhi a'addahu Allah Ta'ala li'ibadihi as-salihin rahmatan bihim wa jazaan ala a'malihim. Hadis ini merupakan dalil tentang pahala yang besar dan nikmat yang kekal yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka dan balasan atas amalan-amalan mereka. Wa hadzal na'im la ya'lamu husnahu wa miqdarahu illa Allah Ta'ala. Dan kenikmatan yang besar ini tidak ada yang mengetahui keindahan dan kadarnya atau nilainya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, fata'ammal kaifa qabala ma akhfawhu min qiyamil lail bil jaza'il ladzi akhfahu lahum mimma la ta'lamuhu nafs. Perhatikanlah wahai hamba Allah
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas qiyamul lail mereka yang mereka sembunyikan dengan pahala yang Allah sembunyikan untuk mereka yang tidak pernah diketahui oleh jiwa. Wa kaifa qabala qalaqahum wa idtirabahum ala madaji'ihim hina yaqumuna ila salatil lail biqurratil a'yun fil jannah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kegelisahan dan kegalauan mereka di atas ranjang ketika mereka hendak berdiri mengerjakan salat malam dengan nikmat yang sedap dipandang mata di surga. Wa qad warada fi dzikri sifatil jannah wa na'imiha wa sifati ahliha ayatun wa ahaditsu katsiratun jidda. Banyak sekali ayat maupun hadis yang menjelaskan kepada kita tentang surga dan nikmat yang ada di dalamnya serta karakteristik para penghuninya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 17 yang mana Allah taala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata dan engkau kekal di dalamnya. Juga nikmat surga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 25 yang mana Allah taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون." Artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu ketika di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Juga tentang nikmat surga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Di antaranya adalah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badr." Rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka selaksana bulan purnama. La yabsuqun fiha wala yamtakhituna wala yataghawwatun. Mereka tidak meludah, mereka tidak beringus dan mereka tidak buang air besar. Aniyatuhum fiha adh-dhahab. Perabotan mereka dari emas. Amsyatuhum minadh-dhahab wal fiddah. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhumul aluwah. Penghangat mereka adalah kayu gaharu. Wa rahuhum al-misk. Keringat mereka beraroma minyak kasturi. Wa likulli wahidin minhum zawjatan. Setiap orang dari penduduk surga memiliki dua istri atau bidadari. Yura mukhu suqiha min wara'il lahmi minal husn, yang mana sumsum mereka terlihat dari balik daging di betis-betis mereka karena saking cantiknya. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak pula ada saling benci di antara mereka. Qulubuhum qalbu rajulin wahidin yusabbihuna Allah bukratan wa ashiyya. Hati mereka
laksana hati seorang laki-laki. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Namun dari semua nikmat yang disebutkan tadi, dari dua ayat tadi dan dari hadis Nabi SAW tadi, ada nikmat yang lebih besar dari itu semua, yaitu nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu ma yunalu fil jannah ru'yatullah taala. Nikmat yang paling utama, yang paling besar, yang diterima oleh penduduk surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada min hadis Jarir radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memandang bulan purnama. Faqala, kemudian beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, yang mana kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu tidak terlewatkan dari mengerjakan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar, maka lakukanlah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat dalam Al-Quran, surah Thaha ayat 130, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Inna na'imal jannah yafuqul wasf wa yaksuru dunahu al-khayal. Sesungguhnya kenikmatan surga di atas ekspektasi seseorang dan di luar imajinasi seseorang. Wa hiya jadiratun bi an ya'mala lahal 'amilun wa yatanafasa fiha al-mutanafisun. Nikmat surga adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan oleh seseorang, yang layak diperlombakan oleh orang-orang yang ingin berlomba. Wa hadhihi halus salafis salih min hadhihi al-ummah. Dan inilah kondisi para salafus saleh dari umat ini, para pendahulu umat ini. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat surga. Mereka bersaing untuk mendapatkan nikmat surga. ثم جاء بعدهم قوم عكسوا الأمر فصار تنافسهم في الدنيا وجمع حطامها. Namun datanglah orang-orang setelah mereka, sekelompok orang yang membalikan hal ini. Mereka lebih berlomba-lomba, lebih bersaing untuk mendapatkan dunia daripada akhirat. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh penulis. Idza ra'aitan nas fi khairin fanafishum fih. Jika engkau melihat manusia melakukan kebaikan, maka saingilah dalam hal itu. Wa idza ra'aitahum fi halakah fadharhum wa ma ikhtaru. Jika engkau melihat orang-orang dalam kebinasaan, artinya tidak mencari kebaikan, maka tinggalkan mereka pada apa yang mereka pilih. Wa 'alal muslim an yarghaba fi ma 'inda Allah min hadzal na'im al-muqim. Maka seorang muslim hendaknya
lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang kekal ini, wa an yajtahida muddata hayatihi fil a'malis salihah, dan bersungguh-sungguh selama hidupnya dengan mengerjakan amal saleh, wa tahqiqi awsafi ahli jannah allati dzakaraha Allah taala fi kitabihil karim wa bayyanaha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk mewujudkan sifat-sifat ahli surga dalam dirinya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Di antaranya adalah minal imani billahi ta'ala wa bikulli ma yajibul imani bihi. Di antara ciri-ciri ahli surga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada setiap hal-hal yang wajib diimani, wa mulazamati taqwa wal istiqamah ala ta'atillah ta'ala, juga senantiasa menjaga ketakwaan dan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hirsu ala nawafil ibadat, bersemangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, wat takhalluq bil akhlaqil fadilah min al ihsan wal afwi wa kadhmil ghaid, juga berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti berbuat baik, memaafkan dan menahan amarah, wal bu'du 'anil lagwi wa majalisiz zur wa hifdzil faraj amma harramallahu ta'ala wa ghair dzalik, juga menjauhi hal-hal yang sia-sia, majlis-majlis yang penuh dengan kedustaan, dan memelihara kemaluannya dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat ahli surga lainnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian penulis menutup pembahasan ini dengan doa, Allahumma ya akramal akramin, ya Allah, zat yang maha mulia dari orang-orang yang mulia, warhamar rahimin, wahai zat yang maha menyayangi, yang maha penyayang dari orang-orang penyayang, nas'aluka an tarzuqana al-khulda fi jannatik, kami mohon kepada Engkau agar memberikan rezeki kepada kami berupa kekal di surgamu, wa an tuhilla alaina fiha ridwanak, dan menempatkan kami di dalamnya dengan keridhaanmu, wa an tarzuqana ladzatan nadhari ila wajhikal karim, dan ya Allah, berilah kami rezeki nikmatnya memandang wajahmu yang mulia. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan apa saja yang bisa mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan dan perbuatan, dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang bisa mendekatkan kepada neraka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.